Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Ah, sudah, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Masuk saja sini. Dini hari begini tidak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja. Begitu juga dengan kematian. Kematian? Kenapa aku jadi melantur bicara tentang kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot, mengatakan kelahiran selalu diimbangi oleh kematian. Begitu. Di beberapa tempat, kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Pemukiman mulai menelan sawah-sawah para petani. Dan ruko-ruko merambah hingga hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setuju? Kau harus setuju. Kalau tidak, aku tidak akan melanjutkan monolog ini. Bagaimana? Setuju? Baiklah. Kau harus tahu, hukum keseimbangan itu tak pernah berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibentukkan pada kenyataan pahit, kenyataan yang tidak pernah diajarkan. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan itu membuatku ingin menanggalkan profesi ini, sehingga aku tidak perlu memikul beban seberat ini. Suara siapa itu? Bapak, Mama, masuk saja sini. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu bisa merasakan udara segar desa ini. Kalian berdua pasti sudah tahu, bayi yang lahir di sini belum tentu selamat. Sudah selamat pun belum tentu mempunyai kesempatan menjadi seorang kanak-kanak. Kalian tahu, dalam semingguan ini di desa ini ada 61 anak sudah meninggal. Kau tahu anak Bapak Koga yang waktu dulu lahirnya lucu minta ampun, 2 hari lalu pun meninggal dunia. Dan kabar buruk ini sudah viral di mana-mana. Katanya Bapak Presiden menetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Tapi kau janji jangan viralkan ini di media sosial ya. Baiklah, jadi begini. Dulu ada kasus kehabisan beras di desa ini. Asal kau tahu, kita ambil beras dari kota kabupaten menggunakan perahu, butuh waktu 2 hari. Dan pas waktu itu katanya perahu pembawa berasnya pecah karena menabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya dimakan buaya dan berasnya hanyut di sungai. Selama hampir 3 bulan, desa ini tidak ada beras sama sekali. Namun anehnya, warga beramai-ramai datang ke puskesmas ini. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat, Bapak Tibo, kepala suku desa ini, berbicara paling keras. Begini. Kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Tolong, kau bawakan beras untuk kami. Saat ketika aku mulai berbicara, cepat-cepat Bapak Tibo memotongnya. Sudah, lebih baik kau minta presiden untuk utus orang-orang Jawa itu bawakan beras kemari. Kami bukan cuma lapar, kami juga ingin maju. Bapak Koga yang sedari tadi berada di belakang maju ke depan.
Maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu ini datang ke sini untuk sembuhkan kita orang sakit-sakitan. Dokter ini juga bantu lahirkan kita punya anak-anak. Jadi dia tidak punya hubungan dengan beras ini. Mana pula kau bisa bicara seperti itu, Koga? Dia kan dokter dari Jawa. Harusnya bisa bawakan beras. Aku pun mulai beranikan untuk berbicara. Tidak, Bapak Tibo. Saya di sini hanya untuk bantu kesehatan warga. Saya hanya punya obat-obatan. Begini, lebih baik kita selesaikan ini secara bersama-sama. Saya ada usul. Bagaimana kalau sementara ini kita kembali makan sagu? Bagaimana pula kau bisa bicara seperti itu? Zaman presiden dulu, katanya orang Papua kalau mau maju harus makan itu beras. Kami tak mau lagi kembali makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Kami juga ingin maju, kami juga ingin modern. Sekarang coba kau pikirkan, bagaimana caranya kami dapatkan beras? Kau pasti berpikir, masyarakat di sini sungguh kaku dan keras kepala kan? Namun sebenarnya, selama aku di sini justru aku banyak belajar bagaimana cara mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Kemudian aku lanjut berbicara dengan kepala suku itu. Bapak Tibo, boleh saya bertanya? Dulu, waktu Bapak Tibo dilahirkan oleh Mama, pasti kerjasama dengan Bapak kan? Nah, dulu Bapak dan Mama ada makan apa? Ia kebingungan, tetapi ia tetap menjawab. So pasti makan sagu. Langsung kembali aku jawab lagi. Nah, itu dulu Bapak dan Mama saja makan sagu. Kenapa kita orang tidak? Ia menyahut dengan memelas. Dulu orang Jawa bilang, kalau kami orang ingin maju, kami harus berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras. Kami tak akan lagi disebut primitif dan mulai menjadi modern. Kami juga ingin modern toh. Kemudian aku jelaskan dengan perlahan. Bapak Ibu, untuk jadi modern tidak harus makan itu beras. Orang Belanda pun tidak makan beras. Mereka makan roti dan gandum. Karena roti dan gandum tumbuh di tanah Belanda. Nah, kita orang ada tanah Papua, ada itu namanya sagu. Kenapa tidak? Tiba-tiba orang yang sedari tadi diam di belakang, mulai berbicara. Mana pula bisa begitu? Aku ingat sekali, dialah lelaki yang datang malam-malam ke puskesmasku dengan membawa seseorang yang terluka. Ia menggendongnya dan mulai berkata, "Dokter, jangan banyak tanya, obati saja dia." Kusuruh dia untuk membaringkan temannya yang terluka itu di sini, di bangku ini. Kulihat darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. Kukatakan, "Bapak, ia harus dioperasi. Saya tak punya alat. Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten." Ia kembali menjawab, "Kan sudah saya bilang, jangan banyak tanya, apalagi kasih itu perintah." Dan ia mulai mengacungkan senjatanya. Aku sedikit gugup, tetapi ku coba sembunyikan dengan wajah serius. "Kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tak bisa bekerja. Sudah, Bapak duduk saja di sana. Saya akan obati dia dengan pisau kurang steril. Mau?" Ia spontan menjawab, "Itu terserah kau. Kau kan dokternya. Sudah ku bilang, jangan banyak tanya." Untung, peluru itu tidak masuk terlalu dalam. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah seadanya, aku berhasil mengeluarkan pelurunya.
Ketika aku sedang mencuci tangan di ember halaman belakang, lelaki itu mengejar. Dokter, jangan kasih mati itu teman. Kenapa tidak bergerak? Saya juga bisa kasih mati kepada dokter. Tolong hidupkan lagi. Ia kembali mengacungkan senjatanya. Namun kini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Aku berkata, Bapak, tidak ada gunanya bertempur di gunung-gunung. Sini, gabung sama kami orang kampung. Hidup sama kami. Bertempur dengan tentara hanya sebabkan kematian. Setelah itu, ia mulai menyimpan senjatanya. Dan kulihat temannya mulai sadar. Dan ia langsung menggendongnya, lalu menghilang dalam kegelapan malam. Kulanjutkan kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Dia bilang begini, sagu kami semuanya sudah dimakan oleh tentara. Apa yang bisa kami olah menjadi roti? Dan katakan, bagaimana kalau besok pagi-pagi kita sama-sama ke hutan untuk cari itu sagu? Bagaimana? Bapak Tibo setuju? Memang benar, kami beramai-ramai besok paginya datang ke hutan untuk cari itu sagu. Namun alangkah kagetnya, hampir tidak ada lagi pohon sagu di sana. Lahan sagu yang ku tahu dulu sangat menghampar, kini sudah berubah menjadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu Bapak Tibo dan sebagian besar warga langsung berbalik arah tanpa berkata apa-apa. Sejak saat itulah, ia sangat ngotot ingin makan beras. Semua tragedi gizi buruk di sini itu karena pemerintah Jawa mengganti sagu dengan beras, yang dimana beras tidak pernah ditanam di sini. Jadi harus didatangkan dari luar pulau. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Bapak, Mama, setiap kelahiran di sini harus diberikan kesempatan untuk hidup. Hidup. Disitulah aku merasa gagal menjadi seorang dokter yang jauh-jauh dikirim dari Jawa ke pedalaman Papua. Di tengah-tengah kekayaan alam yang melimpah, tragedi gizi buruk ini terjadi. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali yang tak jauh tinggal dari desa ini mulai menyentak hidupku. Ia kebetulan berobat di sini karena di desanya tidak ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat ini begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula yang ingin pulang ke Pulau Jawa untuk menjenguk ibu, aku batalkan. Aku merasa harus ada di sini, bersama-sama warga, mengalami segala kesulitan. Kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu aku tak pernah sepaham dengan Bapak Tibo, tapi kebersamaan inilah yang membantu kita untuk terus bisa hidup bersama. Suatu hari, Bapak Tibo berkata kepadaku, Dokter Hayu, sudah untung kami punya dokter. Beras sudah tidak penting lagi. Kami bisa hidup dari apa saja. Ini, kami ada bawa hitir. Kami juga tahu, dokter sudah lama tidak makan beras. Silakan dokter. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini adalah makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh ubi ini, ia kembali berkata, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Kemudian ia langsung pergi, dan aku tetap terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan main kuasa itu ternyata menyimpan kebaikan yang tidak pernah ia perlihatkan. Dan sepanjang hari itu aku berpikir, upacara bakar batu biasanya digelar saat
ada rasa syukur. Jadi, sudah ada hal istimewa yang terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter muslim. Kami tidak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan hiberi, kata Bapak Tibo. Ia menyambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar memasuki desa, aku bertanya, Bapak Tibo, jika boleh tahu, dari mana hiberi yang dibakar itu Bapak dapatkan? Ia hanya tersenyum. Ia tidak menjawab dan cepat-cepat menuntunku di tengah kerumunan warga. Di sana, warga membuat lingkaran mengelilingi api dan membakar batu-batu segenggaman orang dewasa. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tak pakai baju, aku menangkap sosok-sosok berbeda. Seseorang di antaranya aku kenali sebagai transmigran asal Bali itu. Ia ditemani dengan 5 orang lainnya. Silakan dokter, saya kenalkan. Ini orang-orang yang bantu kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo. Setelah memberi salam, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa hiberi ke kampung ini? Seseorang yang seperti kepala suku itu cuma menjawab, kami tanam ini semua di tanah Papua, tentunya untuk orang Indonesia, katanya. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata dari kepala suku itu ya. Aku mohon permisi karena sudah ada pasien yang menungguku di luar halaman.